Ya. Bahkan yang lebih mengenaskan itu adalah praktek-praktek topengnya bentuknya praktek keislaman, namanya nama Islam, tapi ternyata ya kalau kita pelajari ternyata itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, contoh seperti tabarruk. Tabarruk itu apa? Mencari berkah di kuburan-kuburan wali, di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, di kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Meyakini bahwasanya sholat di situ, baca Quran di situ lebih banyak keutamaannya, lebih besar keutamaannya. Padahal kan kalau baca Quran, sholat itu lebih utamanya di mana? Di masjid. Ini meyakini ya, sholat di situ, baca Quran di situ. Lama-lama imbasnya adalah kepada meminta dan memohon kepada penghuni kubur. Ada nggak seperti itu? Banyak. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ada orang-orang yang berlabelkan kiai, tapi ternyata bukan kiai. Ya, bukan kiai tapi dukun. Yang lebih parah lagi, Anda pernah dengar yang di Solo itu ada Kiai Slamet? Nah, itu orang atau bukan? Orang atau bukan? Bukan orang itu. Itu bukan orang. Apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Kerbau. Kerbau betul. Ya, kerbau dinamakannya Kiai Slamet. Namanya Kiai Slamet, kerbau. Itu dispesialkan, bahkan mohon maaf, kotorannya diambil dan dijadikan jimat. Menyeramkan kan? Namanya Kiai Slamet. Ini beberapa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau kita tanya apakah mereka Islam? Iya, saya Islam. Tapi Islam kejawen. Tapi ada judul Islamnya. Ya. Islam tapi Islam kejawen. Ya. Oleh karena itu penanaman akidah, penanaman tauhid di tengah masyarakat ini ya sangat-sangat penting sekali. Apalagi ditambah dengan pemikiran-pemikiran bahwasanya seluruh agama itu sama saja. Yang penting kita mengajarkan kebaikan, yang penting kita beramal baik, yang penting kita berbuat baik kepada manusia. Udah nggak usah ngomongin yang syirik-syirik lah gitu. Yang penting kita akhlak yang baik. Ya, kita pun juga pasti akan masuk surga begitu. Itu perkataan orang-orang pluralisme. Ya. Nah, kalau begitu, ini saya ada slide tapi sederhana slide-nya. Slide-nya sangat-sangat sederhana sekali, nggak terlalu banyak. Ya, dari mana kita beragama? Dari mana kita berislam? Kita ketika ada orang, misalkan antum punya teman Nasrani, contoh non Muslim, terus bilang ke antum, "Hei, saya pengen masuk Islam dong. Saya pengen masuk Islam." Apa sikap antum yang diberikan kepada dia? Sikapnya bagaimana? Atau gini aja, ketika teman antum baru masuk Islam, terus antum akan arahkan kemana? Dari mana berawalnya Islam itu, dari mana? Hah? Jangan kalau orang yang nggak paham begini, wah baru masuk Islam ya? Baru masuk Islam. Misalkan kelas berapa? Kelas 8. Baru masuk Islam kelas 8. Laki-laki misalkan, laki-laki. Kamu baru masuk Islam ya? Udah berapa hari? Baru 2 hari.
Udah disunat belum? Belum. Ya udah sunat dulu. Apa itu sunat? Orang ini non muslim kan? Apa itu sunat? Sunat itu begini. Kira-kira tertarik atau takut? Pasti akan ketakutan. Ya, pasti akan ketakutan. Jadi jangan-jangan bisa jadi dia malah karena ketakutan bisa jadi gak jadi masuk Islam. Maka ya, yang pertama kali diamalkan, yang pertama kali dipelajari ketika seseorang masuk Islam itu harus diperkenalkan tentang apa? Tentang mengenal Allah, tentang tauhid. Dan ini ada pada rukun Islam. Ini rukun Islam. Perkara dasar yang sering kita lupakan. Yang paling pertama adalah apa? Syahadat. Syahadat itu adalah tauhid. Syahadat itu adalah tauhid. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Gimana ucapannya? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Ini ya, yang paling utama di dalam agama adalah nomor satu dari rukun Islam itu. Kemudian berikutnya adalah sholat, ya, yang menjadi tiang agama. Nah, tadi kan di awal Ustaz sebutkan bahwasanya landasan bangunan itu apa tadi? Fondasi. Nah, sholat itu sebagai apa? Tiangnya. Jadi kalau misalkan bangunan, oke, fondasinya kuat. Kemudian berikutnya yang memperkokoh bangunan itu apa? Tiang. Jadi ketika seseorang meninggalkan sholat, sama seperti bangunan tanpa tiang, kira-kira bisa tegak nggak? Tidak bisa tegak. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, mohon maaf, saya melihat sebagian teman-teman di SMP, ya, siswa SMP, kalau sholat sunnah, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur terlalu cepat. Sholatnya sholat kilat. Ya, ingat, rukun di antara rukun sholat itu adalah apa? Tumak-ninah. Kalau rukunnya ditinggalkan, maka sholat itu tidak akan menjadi sah. Maka tolong diperhatikan ini ya. Kemudian menunaikan zakat, puasa Ramadan, ya. Kelima adalah haji bagi yang mampu. Ini bangunan Islam ini seperti ini. Diawali dari landasan, diawali dari apa? Pondasinya adalah syahadat. Kemudian dilanjutkan dengan tiang. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. 4 puasa. 5 haji bagi yang mampu. Kalau nomor 1 ditinggalkan, sepakat ulama dia kafir. Kalau nomor 1 ditinggalkan, ya, nomor 1 ditinggalkan, maka para ulama sepakat ini kafir. Maka kalau ada orang kafir, orang non muslim, puasa Ramadan, dapat pahala nggak? Puasa loh, masa nggak dapat pahala? Dapat nggak? Nggak ada. Ada nggak orang kafir puasa? Ada. Sekarang banyak orang-orang kafir ikut-ikutan. Saya pengen coba puasa lah. Banyak. Tapi itu tidak menjadikan dia mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang kedua, ketika sholat ditinggalkan, bagaimana hukumnya? Hah? Orang meninggalkan sholat gimana? Orang meninggalkan sholat ini para ulama sangat ketat ya. Tapi banyak ulama yang mengatakan ketika seseorang meninggalkan sholat, maka ada kemungkinan atau besar ininya kemungkinan dia menjadi kafir.
Maka hati-hati. Bisa jadi meninggalkan sholat itu, bahkan bukan bisa jadi, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada korupsi, daripada mencuri. Ya. Ketiga, menunaikan zakat. Nah, kalau orang nggak zakat, sampai kafir nggak nih? Di zaman Abu Bakar, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini diperangi. Ya, artinya ini bisa sampai pada derajat kafir. Nah, nomor 4 dan nomor 5, ketika seseorang meninggalkannya maka tidak sampai pada derajat kafir, tapi dosanya sangat besar. Ya. Dari sini kita bisa melihat, bisa menjawab, apa kewajiban terbesar yang Allah perintahkan kepada hambanya? Apa? Apa kewajiban terbesar? Kan kewajiban dalam Islam banyak ya. Ada sholat, ada puasa Ramadan, bakti kepada orang tua, ya, ada perintah untuk membaca Al-Quran, ada perintah untuk ya berbuat baik kepada tetangga, ada perintah untuk sedekah. Nah, kewajiban terbesar di dalam Islam apa? Hah? Apa? Sholat? Sholat? Ada jawaban lain? Ini loh yang pertama. Yang pertama apa? Tauhid. Ya, ini kewajiban pertama. Kita menengok kepada sejarah ya. Kita tengok pada sejarah. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul di usia berapa? Berapa? 40 tahun. Tinggalnya di mana? Di Mekah. Usia 40 tahun tinggal di Mekah. Berapa lama dakwah di Mekah? Berapa lama? 13 tahun. 13 tahun itu coba perhatikan teman-teman semuanya. Coba perhatikan. 13 tahun dakwah di Mekah. Baru tahun ke-10 baru disyariatkan sholat. Loh, berarti tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, terus sampai tahun ke-9 ibadahnya apa? Ibadahnya apa? Tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada kewajiban berhijab, tidak ada yang lain-lain. Masih boleh minum khamr, masih boleh masih boleh. Itu lama tuh 9 tahun. 9 tahun tidak ada sholat. Terus ibadahnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lama bertahun-tahun dakwah di Mekah itu fokus kepada keimanan. Karena banyak orang-orang musyrik Mekah pada saat itu tidak percaya adanya hari kiamat. Ya, tidak percaya kepada tidak percaya kepada ketauhidan. Akhirnya Nabi SAW fokus kepada materi tauhid. Fokus di situ. Baru di tahun ke-10 ada peristiwa apa istilahnya? Syariat sholat gimana prosesnya? Isra Mi'raj. Baru di tahun ke-10. Kemudian tahun ke-11, tahun ke-12, baru di awal tahun ke-13 Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Tahun ke-1 di Madinah. Itu namanya tahun 1 Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Hijriah itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bisa dipahami ya? Nah, mulai di tahun kedua Hijriah lah baru ada syariat puasa. Jadi panjang perjalanannya. Artinya, kembali ke sini, apa kewajiban terbesar yang Allah perintahkan kepada hambanya? Jawabannya tauhid.
Oke, alhamdulillah. Lanjut. Sebaliknya, larangan terbesar dari Allah kepada hambanya apa? Nah, sekarang sudah tahu kan? Kebalikan dari tauhid. Apa kebalikannya? Syirik. Ya. Ini larangan terbesar. Jadi larangan terbesar di dalam Islam itu bukan mencuri, bukan korupsi, bukan makan babi, bukan minum khamr. Itu bukan larangan terbesar. Tapi yang lebih besar dari semua itu adalah syirik. Sedangkan di masyarakat kita, kalau ada orang datang ke dukun, orang gimana responnya? Biasa aja kan? Biasa aja. Ada orang dagang, terus sambil bawa jimat, sambil apa segala macam sesajen. Orang biasa aja, oh iya, biar laris ya bu, ya, biar laris ya pak ya, iya. Tapi ketika ada orang mencuri motor, ya, curanmor, gimana respon masyarakat? Langsung diuber, langsung dikejar, terus diapain? Digebukin. Ini bukannya membenarkan pencurian motor, bukan. Tapi kadar dosanya memang beda. Lebih besar syirik atau mencuri motor? Syirik. Ya, jadi kita harus mengenal juga mana dosa yang paling besar, mana yang di bawahnya. Ya. Larangan terbesar dari Allah kepada hambanya adalah syirik. Baik. Sekarang masuk ke keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid. Ini banyak keutamaan tauhid ya. Pertama, tunggu dulu ya. Pertama adalah tujuan diciptakannya manusia. Baik, segala sesuatu itu harus ada tujuannya. Ya, antum datang ke sini apa tujuannya? Belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di kota Tegal, ya, di Indonesia, di atas muka bumi ini ada tujuannya. Tujuan menurut ayat ini apa? Hah? Tujuan kita diciptakan apa? Kebaca nggak tulisannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Ada kuis nih. Ya, ada kuis. Ini surat apa? Angkat tangan. Adz-Dzariyat ayat 56. Siapa namanya? Mira, kelas berapa? 8B. Ustaz nih, nanti dicatat ya yang bisa jawab Ustaz nih. Panitia Ustaz Dwi ya. Mira kelas 8B ya. Adz-Dzariyat ayat 56. Sengaja Anda nggak cantumkan. Ya, Masya Allah ada yang tahu ya. Ya, ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya saudara-saudara kita dari kalangan jin juga mereka diciptakan untuk beribadah. Artinya, Ustaz kalau gitu ada jin yang muslim ya? Ada. Ada jin yang kafir Ustaz? Ada. Ada jin yang syiah enggak Ustaz? Ada.
Ya. Ada jin yang pelaku maksiat tapi muslim, ada? Ada. Ya. Dan bisa jadi hari ini, saat ini ada jin hadir juga di majelis kita. Ya. Coba cek coba. Sebelahnya ada nggak? Di dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada." Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang soleh. Jadi jin mengatakan begitu. Sesungguhnya di kelompok kami, di golongan kami ada orang-orang soleh dan ada juga orang-orang yang tidak soleh. Ya, tapi pertanyaannya, apakah tata cara ibadah jin itu sama dengan tata cara kita ibadah? Sama nggak? Apakah sholatnya jin itu sama dengan sholatnya kita? Sama nggak? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak diberikan ilmu terhadap perkara gaib ini, dan kita tidak dituntut untuk mencari tahu. Ya. Nah, coba ini kembali kepada tadi nih. Kembali kepada tadi. Ini jawabannya apa tadi? Tauhid. Maka illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka bisa kita menjawab ibadah terbesar di dalam Islam adalah tauhid. Jadi ketika kita mendengar kalimat ibadah, maka ibadah yang terbesar, ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita akan diciptakan untuk beribadah. Terus ibadah apa aja? Sehingga ibadah apa saja yang penting kata orang ibadah, kemudian kita tidak memperhatikan prioritas utama dari ibadah itu apa. Kemudian kita bisa lihat berikutnya keutamaan yang kedua, dakwahnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada setiap umat ya, untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Pertanyaannya, setiap umat. Kalau kita umat apa? Kita umat apa? Umatnya siapa kita? Umat Nabi Muhammad. Ini umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz, berarti sebelum kita ada umat lain? Ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat, ada generasi-generasinya. Ada umat itu yang berjalan 1000 tahun. Setelah itu ada nabi berikutnya. Berikutnya berlanjut sampai 600 tahun. Ada nabi berikutnya. Nah, umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaan, umat Nabi Muhammad SAW sudah berlangsung berapa tahun? 1444 tahun. Sampai berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu umat Nabi Muhammad ini sampai berapa tahun. Tapi kalau kita melihat sejarah ya, coba perhatikan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa lama? 950 tahun. Itu dakwahnya. Dalam tafsir atau Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya umur Nabi Nuh alaihissalam itu 1400 tahun. 1400 tahun, tapi dakwahnya adalah selama 950 tahun. Ya. Nah, kembali kepada sini. Seluruh para nabi dan rasul seluruhnya itu mendakwahkan kepada tauhid. Fi kulli ummatin rasulan. Nah, pertanyaan berikutnya, rasul pertama itu siapa? Rasul pertama siapa?
Nabi Nuh alaihissalam. Enggak ada yang jawab Nabi Adam kan? Ada yang jawab Nabi Adam nggak? Jangan sampai ada. Kalau Nabi Adam bukan Rasul, siapa? Nabi. Ya. Ya. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam menjadi Rasul pertama? Kenapa? Ada yang tahu sejarahnya? Ada yang tahu sejarahnya? Tahu? Maju. Masya Allah. Silakan. Singkat aja ya. Singkat aja. Siapa namanya? Muhammad Faris. Kelas berapa? Kelas 9. Karena waktu zaman Nabi Nuh ada kaum Nabi Nuh yang menyembah berhalanya patungnya berbentuk kaum orang-orang muslim yang telah meninggal, jadi kayak dibuat patung untuk kenang-kenangan, tapi sekian lama malah untuk disembah, jadi menjadi kesyirikan. Maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahi kaumnya. Sekian dari saya. Barakallahu fiik. Nanti Ustaz Dwi mencatat siapa-siapa yang aktif ya dan bisa menjawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahmad Faris dari kelas 9F. Iya, betul. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu masanya, Ibnu Abbas mengatakan itu masanya sekitar 10 abad. Berarti 10 abad itu berapa tahun? Berapa? 1000. Tapi ada juga yang mengatakan 10.000. Ya, 10.000 tahun. Dan masa dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu semua manusia di dalam ummat wahidah, satu umat, satu agama. Tidak ada agama yang lain. Tidak ada kesyirikan. Semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai terjadi kesyirikan yaitu di masa Nabi Nuh. Ustadz, kalau gitu selama 10.000 tahun tidak ada kemaksiatan? Ada kemaksiatan. Tapi kemaksiatannya tidak sampai pada tahap kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya anak Nabi Adam yang membunuh itu, saling membunuh siapa? Habil dan Qabil. Ada kemaksiatan, tapi kemaksiatan tidak sampai pada taraf kesyirikan dan kekufuran. Mulai terjadi ada ini nih. Nah, mulai terjadi ada larangan terbesar, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Ayat yang kedua. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kami wahyukan kepadanya, ya, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Baik. Berikutnya, nah ini huruf T-nya kecil, harus besar. Keutamaan yang ketiga, tauhid adalah kewajiban pertama kali bagi seorang mukallaf. Ada yang tahu artinya mukallaf? Hah? Kuis berikutnya nih, ketiga. Ada yang tahu artinya mukallaf? Masa dari sekian ratus siswa nggak ada yang tahu? Nah.
Mukallaf. Ayo. Yang belakang. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oi, Masya Allah. Ada yang tahu, Mas? Azhar. Orang-orang terdahulu, Ustaz. Hah? Kurang tepat. Siapa lagi? Mukallaf. Mukallaf. Ya. Mukallaf. Yusuf. Iya, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Yang penting sudah untuk mencoba. Kaum ahli kitab. Hah? Kaum ahli kitab. Enggak. Kurang tepat. Azam. Ayo, satu lagi kalau nggak ada yang bisa lanjut. Ayo, Lanjut. akhwat. Bentar, Ikhwan satu. Orang-orang yang mendapatkan ahli hukum, Orang mendapatkan? beban hukum. Iya, santa, masya Allah. Akhirnya ada yang bisa menjawab. Jangan ditepokin nanti terbang dia. Iya. Siapa namanya? Azam. Firza. Kelas 7A. Firza kelas 7A. Ya. Nanti minta hadiahnya ke Ustadz Dwi ya. Baik. Keutamaan tauhid yang ketiga. Tauhid adalah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Orang yang terkena beban syariat itu namanya mukallaf. Antum sudah mukallaf ini, antum ini. Antum semuanya mukallaf kecuali yang belum balik. Ada kelas 7 yang belum balik? Ya. OTW ya, sebentar lagi insyaallah. Sebentar lagi insyaallah ya. Ya, sebentar lagi. Ketika seseorang itu sudah mukallaf, sudah terkena kewajiban. Oh, masya Allah, sudah ada hadiahnya. Ini sudah 3 sih ya. Nanti satu lagi insya Allah kalau ada kuis ya. Ada 4 ini hadiahnya nih. Ya. Jadi ketika seseorang sudah balik, maka disebut sebagai mukallaf, sudah terbebani syariat, sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, sudah terkena kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Ketika dia meninggalkan kewajiban tersebut, maka dia dosa. Namanya mukallaf. Nah, ini yang ketiga, coba perhatikan. Tauhid, dibaca. Nomor 3, tauhid. Nah, kewajiban pertama sama seperti rukun Islam. Pokoknya ingatnya rukun Islam aja lah. Pertama apa? 2 kalimat syahadat, itu tauhid. Ya. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah di Madinah 9 tahun. Tadi di Mekah berapa tahun tadi? 13 tahun. Pindah di Madinah sampai beliau wafat berapa tahun? 10 tahun. Nah, di tahun ke-9 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang ustadz dikirim ke Yaman. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa namanya? Mengirim seorang ustadz dikirim ke negeri Yaman untuk berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk menjadi dai, dikirim ke negeri Yaman. Tahu ya, negeri Yaman tahu? Dari Madinah ke selatan atau ke utara? Selatan dong.
selatan, ke negeri Yaman. Ada yang tahu siapa nama sahabatnya? Ada yang tahu siapa nama sahabatnya? Angkat tangan. Angkat tangan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda yang ada yang tahu saja. Lanjut aja kalau gitu. Lanjut. Yang bicara sendiri Ustadz panggil namanya lalu berdiri ya. Yang ngobrol sendiri nggak mendengarkan Ustadz panggil berdiri. Yuk, Nama lanjut. seorang sahabat itu adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal ini diutus ke negeri Yaman, dan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Fa idza ji'tahum, ketika kau sudah sampai kepada mereka, yang pertama kali didakwahkan, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Dakwahkan untuk bersyahadat. Dakwahkan mereka kepada ketauhidan Allah. Jadi dakwah yang paling pertama itu bukan dakwah nyuruh sholat, bukan. Dakwah yang paling pertama itu bukan nyuruh untuk disunat. Oh iya, disunat dulu biar bersih. Bukan. Dakwah yang pertama itu bukan memperbaiki ekonomi, bukan. Tapi dakwah yang pertama, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu yang paling pertama. Ini kewajiban paling utama, yang paling pertama. Ya. Dan jadi Nabi SAW perintahkan ya Mu'adz bin Jabal ke Yaman bukan untuk memperbaiki hal-hal yang lain. Tentunya yang lain juga perlu diperbaiki, ekonominya, diperbaiki sosialnya, diperbaiki kemasyarakatannya dan sebagainya. Tapi yang paling pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya. Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu siapa? Daril berdiri, Daril 8A, Daril berdiri. Yang lain dengarkan. Ada yang tahu ahlul kitab itu siapa? Angkat tangan. Ahlul kitab. Nggak ada yang tahu. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ahlul kitab itu siapa? Siapa tuh? Ferry ya? Fer, apa Fer? Ahlul kitab. Sesungguhnya engkau, ya? Orang-orang ahli kitab. Iya, siapa mereka itu? Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Di Al-Quran tuh banyak disebutkan ahlul kitab. Hah? Ya. Siapa yang apa? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa? Kitab. Siapa ahlul kitab itu? Itu di belakang Ustaz. Di belakang Ustaz. Wildan. Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani, masya Allah. Dapat hadiah. Nanti di akhir ya. Di akhir. Wildan kelas berapa? Kelas berapa Wildan? 9C. 9 saya. Allah barakallahu fiik. Baik. Lanjut ya. Amir 7A berdiri. Keempat, tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan. Ya, ini surat Al-An'am Tentang ayat 82. Oh, ini menarik ya. Antum bawa mushaf nggak? Bawa Quran nggak? Bawa. Ada artinya nggak? Ada. Ah, ini menarik nih. Al-An'am, antum buka Al-An'am ayat. Bentar. Miftah berdiri Miftah. 9C. Ayat berapa Ustaz? Ayat 76. 75. Jadi kita baca dulu nih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, nyaman, tentram hatinya, damai hatinya, ya. Dan wahum muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Ayat 82. Nah, ayat ini ada asal usulnya. Kita tengok ayat sebelumnya dari ayat 75. Sudah dibuka Qurannya? Al-An'am ayat 75. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau di tengah masyarakat, ya, anggapannya adalah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Betul nggak? Pernah dengar begitu kan? Nabi Ibrahim mencari Tuhan, melihat matahari terbenam, oh ini bukan Tuhan saya. Melihat bintangnya hilang, oh ini bukan Tuhan saya. Ini kan keliru. Masa seorang nabi mencari Tuhan? Kalau begitu Nabi Ibrahim kalau ketika proses mencari Tuhan, dia bukan muslim dong. Ya. Ini pemahaman yang keliru di banyak masyarakat. Sekarang kita tengok, ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah, ini ayat 75-nya ya. Dilihat ya. Yang bawa Quran, yang bawa mushaf, ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungan kami, ya, agar dia termasuk orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim sebelum berdebat dengan kaumnya, dia telah beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian ayat ke-76-nya, falamma janna 'alaihil lail, ketika malam telah gelap, ra'a kaukaba, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, ya, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia mengatakan, ya, saya tidak suka terhadap yang tenggelam. Ini Nabi Ibrahim sedang ngobrol, dialog dengan kaumnya, biar kaumnya berpikir, saya nggak suka yang tenggelam, masa Tuhan hilang, gitu. Kemudian ayat berikutnya, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia mengatakan, inilah Tuhanku. Tetapi setelah Tuhan itu terbenam, ya, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk saya, pastilah saya termasuk orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia mengatakan, ini Tuhan, ini Tuhan. Oke. Kemudian ketika matahari itu terbenam, dia mengatakan, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi kalau singkat cerita begini ya, ketika bulan ada, maka orang-orang musyrikin sedang bermunajat kepada bulan. Datanglah Nabi Ibrahim. Ketika bintang-bintang bermunculan, orang-orang musyrikin juga berdatangan bermunajat kepada bintang-bintang. Ketika matahari terbit, ada orang-orang musyrikin melakukan ritual di hadapan menghadap ke matahari. Kemudian didatangi oleh Nabi Ibrahim. Didatangi. Ini Tuhan. Ya. Kemudian ditungguin sampai menghilang. Kok hilang Tuhan kalian? Matahari terbenam, hilang juga. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengajak berpikir, sungguhnya kalau menghilang, kalau tenggelam itu bukan Tuhan. Kalau pergi itu bukan Tuhan. Ya. Maka di ayat berikutnya, ayat 80, ya, wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillah. Kaumnya mengatakan, ya, apakah kamu hendak berdebat tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah beri petunjuk kepadaku dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan. Jadi kaum musyrikin ini nakut-nakutin Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu mendebat, kamu
ngejek-ngejek Tuhan kami. Apa kamu nggak takut kualat? Gitu loh bahasanya. Apa kamu tidak takut kualat? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, apakah kamu hendak berbuat mana tadi? Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepadaku dan aku tidak takut terhadap kualat-kualat dari Tuhan kalian. Gitu. Aku tidak takut terhadap malapetaka dari Tuhan kalian. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim di ayat ke-81, antum lihat ya, mengatakan, bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan kalian? Ya, padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan Allah sendiri, tidak menurunkan hujjahmu untuk mempersekutukannya. Maka di mana di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari Silakan duduk yang berdiri, ya. silakan duduk. Jadi di Kalau ayat ulangi lagi 81, di ayat 81 Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan kalian? Justru yang harus takut itu kalian, bukan aku, begitu. Nah, maka yang berikutnya ayat 82. Ya, ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini maksudnya apa? Hah? Ada yang jawab siapa? Syirik, sangat. Ya, kedzaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Jadi ini Nabi Ibrahim tadi ya disebutkan ditakut-takutin sama kaumnya. Kamu nggak takut kualat, Ibrahim? Ini Tuhan kami loh. Ini berhala-berhala kami loh. Kamu nggak takut kualat? Nabi Ibrahim, yang seharusnya takut kualat itu kalian, karena kalian yang berbuat syirik. Bagaimana aku bisa takut? Gitu kan? Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ke tempat-tempat yang, kalau bahasa Ustadz, bahasa asalnya Cirebon ya. Kalau Cirebon namanya Sungil. Antum tahu Sungil gak sih? Hah? Gak ngerti ya bahasa Tegal ya. Apa sih namanya, tempat-tempat angker lah gitu ya. Tempat-tempat angker atau tempat-tempat keramat ya, tempat-tempat yang dikeramatkan ya. Jangan merasa takut. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, justru yang harus takut itu orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya. Baik. Ini keempat, ada 5 ya. Jadi enggak banyak insyaallah. Yang terakhir, tauhid adalah kunci masuk surga. Karena cantumkan terjemahannya aja, ini hadis ya. Bahwasanya Al-As bin Wa'il di zaman jahiliyah bernadar untuk menyembelih 100 unta. 100 unta banyak atau sedikit? Satu untanya kurang lebih berapa juta ya? Ada yang tahu harga unta? Saya juga nggak tahu. 100 unta bernadar. Dan putranya Hisham bin Al-As menyembelih bagiannya 50 unta. Dan Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Apakah dia boleh menyembelih sisanya 50 ekor unta? Ya, maka Nabi berkata kepadanya, adapun ayahmu yaitu Al-As bin Wa'il, kalau seandainya dia berikrar tentang tauhid, lalu engkau berpuasa dan bersedekah atas namanya, maka akan bermanfaat untuknya. Jadi ini di zaman jahiliyah itu ada seorang bapak Al-As bin Wa'il bernadar ingin menyembelih 100 unta. Kemudian nadar yang tersebut dibayarkan sama anaknya Hisham bin Al-As, yaitu 50 unta. Nah, Amr bin As ini seorang muslim, seorang sahabat, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku masih punya utang nadar 50 unta lagi. Apakah aku harus memenuhinya?" Maka Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ayahmu itu seorang yang muslim, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tunaikan. Tapi karena berhubung ayahmu itu bukan seorang muslim, orang kafir,
mau sebanyak apapun sedekah yang dikeluarkan, maka tidak akan bermanfaat. Jadi jangan terpukau dengan orang kafir yang sedekahnya banyak. Sedekah sana, sedekah sini, donasi sana, donasi sini. Bahkan ada orang kafir yang bangun masjid, ada nggak? Ada, orang kafir bangun masjid ada. Apakah bermanfaat? Apakah mendapatkan pahala? Sama sekali tidak. Tidak mendapatkan pahala sedikit pun tidak. Karena tadi di awal dia tidak punya pondasi. Maka seindah apapun bangunannya ada hiasan-hiasan sedekah misalkan. Ya ini analogi aja ya, sedekahnya banyak misalkan. Tapi pondasinya tidak terbangun. Maka bangunan itu tidak akan tegak. Ya. Baik, ini keutamaan tauhid yang kelima. Baik, nah ini yang paling terakhir. Ini sebagai tambahan saja sebenarnya. Pembagian tauhid itu ada. Ini pembagian tauhidnya ya. Kelihatan nggak? Pembagian tauhid yang sebelah kanan itu adalah tauhidul ilmi wal ma'rifah. Tauhid Fito berdiri, Fito 9 ya. Fito berdiri. Tauhid untuk mengetahui, sekedar mengetahui saja. Ya, seperti apa? Seperti Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya. Tidak ada konsekuensi amalan. Cukup meyakini saja. Yang sebelah kiri itu adalah tauhidul amal, tauhid tolab. Itu adalah topiknya adalah tuntutan kita untuk mengamalkan. Ya. Tuntutan kita untuk mengamalkan. Nah, yang berikutnya, ini tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa saja? Berdoa hanya kepada Allah. Ikhlas hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Ini ibadah semua ini. Berdoa, ikhlas, berharap, takut, ya, itu hanya kepada Allah semua. Kemudian tauhid ar-rububiyah. Kalau tauhid rububiyah ini adalah meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, ya, yang mengatur siang dan malam itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang mengatur gunung itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kuncen gunungnya, bukan apa istilahnya? Guru kunci apa? Juru kunci. Karena ada keyakinan masyarakat ini juru Alat kuncinya. 9D berdiri. Ini juru kunci Gunung Semeru misalkan. Ya, seolah-olah meyakini bahwasanya yang mengatur gunung ini adalah juru kuncinya. Ya, ini adalah tauhid rububiyah ya. Yang terakhir adalah tauhidul asma was sifat. Baik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ada 5 yang disampaikan. Keutamaan tauhid, pertama tujuan diciptakan manusia, kedua dakwahnya para nabi dan rasul, ketiga tauhid adalah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, keempat Caca berdiri. tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah, terakhir adalah tauhid adalah kunci masuk surga. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Berikutnya ini mau dibagikan sekarang. Ya, silakan yang tadi ingin menjawab. Siapa ya tadi ya? Silakan. Silakan. Faiz ke depan. Si Hafid, Firza ke depan. Terus Mira mana Mira? Mira ke depan. Wildan Gahedan 9C. Ridho ke depan dok 9D ya, ke depan. Cepet. Kasihin hadiahnya ya. Ayo dok, maju dok.
Mau yang mana? Yang besar atau yang kecil? Pilih. Si Rido mana Rido? Rido, masih Rido. Rido mana Rido? 9 dek. Barakallahu fikum. Masyaallah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Baik, ada sisa waktu sedikit lagi. Barangkali ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Rido, Dok. Sini Dok, Rido. Rido. Sini, Dok, Rido. Sini Rido. Sini Dok. Sini. Sini Rido. Sini Rido mau bertanya Ustaz. Sini. Ustaz. Maju dulu ke depan. Enggak, mau Ustaz. Pak Rido. Baik, ada yang bertanya ya, Ahwat? Ada yang bertanya? Hah? Oh, Askia sini Askia. Tat, ambil door prize lagi, Tat. Yo, Askia sini cepet. Jangan nanya bukanya jam berapa ya. Sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak. Dari Nabi Adam kan cuma satu agama Islam. Nah, kenapa saat ini banyak agama? Cukup pertanyaannya? Cukup. Iya. Askia 9B. Sekian sebenarnya, Masya Allah. Pertanyaannya bagus nih, Masya Allah. Pertanyaan bagus. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya masa dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu ada pendapat ulama mengatakan 10 abad, berarti kan 1000 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan 10.000 tahun. Ya, walau alam bisawab mana yang benar. Ya. Kemudian itu karena nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu umat, hanya satu agama, tidak ada agama yang lain, tidak ada kesesatan. Ya, seluruhnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti tidak ada kemaksiatan. Ada kemaksiatan, tapi tidak sampai pada tahap kesyirikan. Nah, ini uniknya ya. Mulai ada kesyirikan itu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Apakah tiba-tiba ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Sundanya ujuk-ujuk ada kesyirikan? Tidak, ada tahapan-tahapannya. Pertama, begini. Di masa Nabi Nuh itu atau sebelum Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh, tokoh-tokoh agama yang dihormati, yang dikagumi, yang yang diwibawakan itu, hormat. Ada orang soleh, Masya Allah, orang soleh. Ketika meninggal dunia, masyarakat merasa kehilangan, merasa sedih, kehilangan, sedih. Akhirnya dibisiki oleh setan. Sudah, kamu bangun saja patung untuk mengenang orang soleh ini. Akhirnya dibuatlah patung-patung orang soleh, entah 3 orang atau berapa orang dibangun. Di Fulan A, Fulan B, Fulan C dibangun, dikenang. Oh, generasi pertama 100 tahun pertama orang masih kenal.
Oh ini Ustadz Fulan, ini Kiai Fulan, ini Habib Fulan. Ustadz, Habib, Kiai ya gitu ya. Pokoknya dibangun patung, mengenang. Ini orang-orang soleh. Generasi pertama sudah meninggal, tinggal anak-anaknya. Generasi kedua masih kenal nggak? Masih kenal. Oh ini Kiai, ini Habib, ini Ustadz. Contoh ya. Generasi kedua masih pada kenal. Generasi kedua meninggal semua, tinggal cucu-cucunya. Generasi ketiga, udah kenal belum? Masih kenal nggak? Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Ya, ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Ini patung siapa ini? Oh, patung ini. Tapi sebagian nggak kenal. Generasi ketiga, datang generasi keempat, sudah nggak kenal semua. Ini siapa? Revan. Ini patung siapa? 8A Revan. Ini siapa ini? Nah, mulailah di sini setan masuk. Ini jawabannya. Jawaban dari pertanyaan ini. Mulailah di sini setan masuk. Setan mulai membisiki di sini. Ini adalah patung-patung orang soleh, patung-patung orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu ingin berdoa kepada Allah, kamu siapa? Kamu bukan orang soleh, kamu orang biasa. Kamu kalau misalkan doanya ingin diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat patung ini aja, gitu. Jadi patung itu, berhala itu bukan hanya sekedar berhala, tapi di balik berhala itu ada historinya. Di balik berhala itu ada sejarahnya. Ya, mulailah di situ muncul kesyirikan, beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabnya apa? Sebabnya adalah terlalu berlebihan kepada orang soleh. Itulah Nasrani juga begitu. Nasrani itu, orang-orang Nasrani terlalu berlebihan terhadap Nabi Isa, sampai menjadikan Nabi Isa sebagai derajat Tuhan. Terlalu fanatik terhadap orang soleh, akhirnya menjadikan Nabi Isa sebagai derajat Tuhan. Itulah tahapan-tahapan setan. Sabar banget setan itu di dalam menyesatkan manusia. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, mulai di generasi keempat, mungkin 400 tahun dan lebih mungkin, mulailah di situ ada kesyirikan. Jadi setan itu sangat sabar di dalam menyesatkan manusia. Maka kita pun juga seharusnya lebih sabar di atas kebenaran. Ya, baik. Waktunya insya Allah sudah habis ya, Ustaz ya. Baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, ana senang bisa duduk di sini bertemu dengan antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran Ustaz Kamaluddin. Sebelum kita istirahat, Ustaz Miftah mengasih door prize bagi yang bisa menjawab pertanyaan berkaitan dengan materi tadi. Beliau mengisahkan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Di situ ada orang-orang soleh yang ketika orang soleh meninggal dunia, sama umatnya itu mengeluh-elukan, yang akhirnya membuatkan patung yang pada generasi berikutnya patung itu pun disembah. Siapakah orang-orang soleh itu? Ustaz Miftah kasih 20.000 bagi yang bisa menjawab. Silakan di depan. Siapa nih? Ahwat. Oh, Azam. Siapakah orang-orang soleh itu? 20.000, Masya Allah. Ya, siapa aja namanya? Kalau nggak salah, Sam Ham Yafid. Siapa? Sam, terus Ham Yafid. Ada yang melengkapi? Masih kurang. Ahwat ada. Yo, Alia. Yuk, siapa? Iya, pakai ini. Diam.
Ayo, siapa? Siapa namanya? Ayo, berdiri. Ayo, kalau duduk gak dapat hadiahnya, harus berdiri. Kalau duduk gak dapat hadiah, harus berdiri. Silakan berdiri. Siapa namanya? Berdiri. Iya. Orang-orang soleh yang dimaksudkan siapa nama mereka? Siapa? Sat. Satu tok. Pak Cuil kan? Antum tuh hafal, sebenarnya ngerti siapakah dia. Ayo. Siapa yang mau coba lagi? Alif. Siapa Ustaz? Ahwat. Ferry terus. Ahwat, mana Ahwat? Gak. Ustaz Dwi banyak tuh. Ya, siap. Ferry mana Ferry? Ayo, siapa? Buat Suwa, Yakus, Terus? sama Nasr. Nasr. Ayo sini. Ya, ambil hadiahnya. Wa qalu Kalian ngingetin Ustaz Dwi. Ya, Koza. Ya. Fit. Ustaz Afrizal izin ya kasih tahu. Dipotong Koza. Baik, siapa tadi namanya? Faiz. Buat Suwa, Yakub, Nasr. Ayatnya sebutkan. Ayatnya dibacakan tadi bagaimana? Namanya siapa? Buat terus Suwa terus Yaub terus Yagus, satu lagi Nasr. Itulah orang-orang soleh yang dimaksudkan, tertulis di dalam surat Nuh ayat berapa? 23. Gimana bunyinya? Bunyinya bagaimana? Dibaca. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Itu adalah orang-orang saleh yang dimaksud. Baik, hadiah buat Faiz. Syukran. Baik. Alhamdulillah untuk materi pertama selesai telah kita laksanakan. Mudah-mudahan ada ilmu berkaitan dengan ketauhidan. Sekarang waktunya untuk istirahat. Jam 10, perhatikan. Jam 10 kalian kembali ke tempat ini. Acara berikutnya adalah kuis ranking 1. Ranking 1 dan semua antum menjadi pesertanya. Jadi teknisnya biasa satu kelas maju semua, sampai dapat yang paling nomor 1. Nanti kemudian ditandingkan dengan seluruh kelas. Soal-soal yang ada di dalamnya adalah berkaitan dengan soal materi pembelajaran mapel syar'i, berkaitan dengan materi-materi PAI. Silakan belajar PAI yang selama ini kamu pelajari. Oke, baik. Sementara itu dan tafadhol untuk istirahat sebentar di kelas atau di mana. Silakan untuk ikhwan terlebih dahulu.